Pemerintah diibaratkan sebagai sebuah kantor yang memiliki banyak sekali lemari arsip. Setiap harinya ada banyak kiriman dokumen penting yang datang ke kantor ini, berisi informasi tentang berbagai hal seperti laporan keuangan, data kesehatan, perizinan, dan sebagainya. Bayangkan, bagaimana lemari arsip tersebut bisa menyimpan begitu banyak dokumen yang memenuhi seisi ruangan kantor tersebut. Pemerintah perlu mengelompokkan, mengatur, dan menyimpan dokumen ini dengan rapih agar dapat menemukan dokumen penting saat dibutuhkan dengan cepat. Supaya tidak seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami, pasti sulit sekali. Kenapa pemerintah harus merawat dokumen-dokumen ini? Menggunakan dokumen ini, pemerintah bisa memahami kebutuhan masyarakat dan mampu mengatasi masalah yang ada dengan membuat kebijakan yang lebih baik. Makanya dibutuhkan teknologi dan tim khusus untuk dapat memproses semuanya. Dalam hal ini, Big Data dalam pemerintahan bagaikan lemari arsip raksasa yang harus dikelola dan digunakan untuk keputusan yang baik demi masa depan negara yang apik. Maka dari itu dibutuhkan teknologi yang dapat mengolah data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat. Big Data ini pun mempunyai karakteristik tertentu seperti volume, variety, velocity, veracity, dan value. Volume yang dihasilkan dari Big Data sangatlah besar dan akan terus bertambah seiring waktu. Data yang dihasilkan pun beragam dan bervariasi seperti teks, foto, video, dan lain-lain. Semua data yang terkumpul menjadi Big Data harus terverifikasi dan tervalidasi untuk diolah menjadi informasi yang memiliki nilai tersendiri. Bagaimana Big Data bisa dihasilkan? Big Data dapat dihasilkan dari banyak sumber, antara lain sosial media, koran online, data publik, sistem internal atau database, dan IoT atau Internet of Things seperti smartphone, smartwatch, dan televisi. Semua sumber data tersebut menghasilkan data kesehatan, pendidikan dan riset, mobilitas dan kota cerdas, reformasi birokrasi, dan ketahanan pangan. Kehadiran Big Data membawa peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi Indonesia yang dapat dimanfaatkan dalam beberapa sektor, diantaranya sektor kesehatan, pendidikan dan riset, mobilitas dan kota cerdas, reformasi birokrasi, dan ketahanan pangan. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPB). Kementerian Kominfo memiliki tugas dalam menyediakan infrastruktur SPB. Peran Kementerian Kominfo melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan dalam layanan Big Data yang sedang diusung antara lain: yang pertama, menyiapkan seluruh komponen dari teknologi Big Data as a Service, baik utama maupun pendukung, agar dapat mengakomodir seluruh kebutuhan instansi. Yang kedua, menjaga keberlangsungan sistem atau agar dapat digunakan oleh seluruh instansi tanpa ada kendala. Yang ketiga, melakukan pengamanan terhadap sistem sehingga data-data yang diolah tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak lain tanpa seizin pemilik data. Platform as a Service merupakan layanan untuk dapat mengakses, mengelola, dan melakukan monitoring mulai dari infrastruktur sampai dengan perangkat lunak untuk mengakomodir seluruh proses Big Data pipeline secara mandiri. Mulai dari data ingestion proses, data engineering proses, sampai analitik yang bersifat ad hoc atau langsung, atau dengan menggunakan machine learning. Software as a Service adalah layanan penggunaan perangkat lunak pendukung Big Data Analytics secara berbagi pakai, seperti tools Scraper and Crawler, Natural Language Processing, IoT Integration Tools, hingga Computer Vision. Data as a Service adalah layanan untuk memanfaatkan data hasil olahan Big Data Analytics untuk dapat digunakan kembali sebagai materi informasi atau sumber data untuk pengolahan kembali. Adapun layanan dalam DaaS akan disediakan dalam berbagai bentuk, antara lain data katalog API Gateway dan data stream integration. Seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dapat menggunakan layanan Big Data sesuai dengan kesiapan masing-masing. Big Data dapat digunakan oleh IPPD untuk menganalisa data mereka masing-masing, di mana hasil analisa tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mendukung kinerja pemerintahan. Pemanfaatan yang dapat diambil dari Big Data ini
untuk pemerintahan bergantung pada kebutuhan dan ketersediaan data instansi pengguna. Sebagai contoh, BKKBN dapat menggunakan layanan sistem Big Data pemerintahan ini untuk melakukan analisa terkait data stunting yang ada di Indonesia. Data kita diibaratkan sebagai air yang menjadi sumber kehidupan manusia. Air ini bisa kita dapatkan dari berbagai sumber seperti danau, laut, dan sungai. Tapi air yang diambil langsung dari sumbernya tanpa diolah bisa jadi berbahaya dan tidak dapat kita konsumsi. Maka dari itu, sebelum air ini bisa dikonsumsi akan diolah terlebih dahulu. Begitupun dengan data. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan lalu diekstraksi. Yang selanjutnya diproses sedemikian rupa sehingga akhirnya disimpan dalam satu penampungan untuk kemudian dianalisis menjadi sebuah informasi. Akibat banyaknya pengembangan sistem baru untuk mendukung transformasi digital, laju data di Indonesia begitu besar. Triliunan byte data tercipta setiap harinya melalui berbagai kanal, baik sosial media, sensor, perangkat IT lain, dan berbagai sistem informasi yang ada di level pemerintah pusat dan daerah. Karena banyaknya data yang harus diolah, maka diperlukan suatu teknologi baru yang dapat mengolah data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat. Big Data pada pemerintahan dapat menciptakan beragam keuntungan. Beberapa contoh pemanfaatan antara lain, feedback masyarakat terhadap kinerja sistem pelayanan pemerintah sebagai salah satu dasar penyusunan kebijakan, pelayanan publik, manajemen dan pengawasan keuangan negara. Peran Big Data bagi pemerintahan atau layanan publik sangat penting, karena dengan menggunakan analitik dari Big Data dapat mentransformasikan data-data tersebut menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat. Beberapa hal yang dapat dicapai oleh pemerintah dengan pemanfaatan teknologi Big Data antara lain pengambilan keputusan yang lebih baik, pemantauan kinerja dan evaluasi program, peningkatan layanan publik, pengelolaan sumber daya yang lebih baik, keamanan dan penegakan hukum, transparansi pemerintah, pengelolaan krisis dan bencana. Kehadiran layanan Big Data pemerintah ini menjadi peluang yang cukup baik untuk sistem pemerintahan yang lebih apik. Mari dukung implementasi pengembangan layanan Big Data pemerintah untuk Indonesia yang lebih baik. Informasi lebih lanjut mengenai layanan ini, hubungi kontak kami dan follow akun media sosial resmi Direktorat Layanan Informatika Pemerintahan.